di awal kita udah bikin satu fondasi di mana gimana caranya dengan modal segini bisnis ini bisa jalan. Kedua, Heeh. quality. Ketiga adalah gimana dalam waktu 1-2 minggu dia udah bisa langsung dari kontak kita sampai dia bisa buka. Bill, kita ke strategi sekarang. Banyak yang nanya kalau gitu. Saya punya semua yang Billy ngomong, kata orang ini ceritanya ya, kata orang itu. Semangat apa ya, oke, fokus udah gitu kan, modal ya dari pelan-pelan udah semua gitu kan. Iya. Tapi strateginya apa sih kok Billy tuh bisa 900 itu loh Bill. Orang nanya strateginya gimana? Apa yang ada di benaknya Billy yang secara structure gitu ya, framework. Ini dulu baru ke sini, baru ke sini. Apa tuh yang di benak Billy? Oh, sebelum pertanyaan itu saya mau nanya ini dari tadi. Waktu Billy bangun pertama kali Janji Jiwa, udah kepikiran pengen bikin 1.000 dalam sekian tahun atau gimana waktu itu? Oke, jadi kalau dari segi structure awal itu kita udah ngomongin bisnis ini harus easily replicable. Kita nggak pernah taruh angkanya itu 1.000 itu nggak pernah imagine itu. Tapi ketika Oke. di awal kita udah bikin satu fondasi di mana gimana caranya dengan modal segini bisnis ini bisa jalan. Kedua, Uh, quality. Ketiga adalah gimana dalam waktu 1-2 minggu dia udah bisa langsung dari kontak kita sampai dia bisa buka. Gimana caranya? Bill Jadi ulangin tiga tadi apa tadi? Satu adalah aduh saya jadi lupa tadi. you spontaneously sharing aja pokoknya gitu ya. Soalnya tadi Oh, ada nomor satu, ada nomor dua, ada nomor tiga gitu. iya Iya. tadi soalnya. Jadi kalau saya bilang sih tadi kan kita melihat kayak bisnis modelnya dulu gitu ya. Kita nggak pernah kepikiran itu bisa jadi 1.000 sih dari sana gitu. Jadi Iya, iya. nomor satu itu kita lihat dari segi bisnisnya gitu ya. Dari timing itu seberapa gampang dia untuk direplicate gitu ya. Iya, iya, Kedua iya. dalam modal. Kedua adalah modal ya. Dalam modal berapa ini semua bisa jalan gitu. Karena kita tahu Hmm, Indonesia itu punya banyak yang semangat entrepreneur banyak sekali. Tapi iya, modal kadang-kadang terhambat. Kita juga solve this problem ya. Buat beberapa entrepreneur, new entrepreneur, mereka mau coba usaha sendiri, pengen belajar, ya ini ada certain modal threshold yang mereka punya gitu. Jadi ini yang kita coba untuk mencocokkan gitu. Berapa sih angka yang pas buat mereka untuk membuka usaha sendiri gitu. Yang ketiga, oke. Hmm. timing gitu. Berapa lama dari ketika mereka kontak kita sampai mereka bisa buka gitu. Dalam 2 minggu sampai 3 minggu bisa nggak mereka buka gitu. Karena speed is everything juga gitu. Nah, tiga inilah yang menjadi pondasi awal ketika kita mau ngomongin kayak rapid growth atau scaling up gitu. Hmm. Itu Hmm. setelah lumayan kita ini terbukti. Ini kan harus Hmm. ya, coach ya. Kalau teori kan gampang ya ngomongnya ya. Ketika ini berbuah menjadi buah, udah berhasil menjadi buah gitu, ya mulai kita put on a target. Gimana caranya dari 100 jadi 200, 200 jadi berapa sampai that point gitu. Jadi Hmm. itu sih kita belajar through that, tapi pondasinya sudah ada gitu secara struktur gitu. Hmm. Keren, keren, keren. Bill, berarti ini kan yang lagi sama-sama belajar sama kita biasanya dua tipe orang nih. Satu adalah orang yang sudah entrepreneur, sudah punya bisnis gitu ya. Either dia mau bikin lebih profitable lagi atau dia udah profitable tapi nggak punya waktu, nggak bisa bikin autopilot gitu kan. Yang tadi itu hamsterpreneur gitu. Di kartu nama sih founder sama CEO, tapi Chief Executive Officer bukan, tapi Chief Everything Officer gitu ya. Nah, ini satu nih, ada satu lagi yang belajar sama-sama kita nih kebanyakan adalah orang yang mau bangun bisnis tapi belum mulai gitu. Oke. Ya. Nah, pesan Billy untuk orang yang sudah punya bisnis tapi mau bikin supaya bisa scale up, bisa autopilot gitu, apa Bill kira-kira pesannya Bill? Kalau menurut saya sih kita harus prepare ya, revisit lagi plannya awal. Seperti tadi saya ngomong juga, ketika kita mau scaling up, berarti banyak standarisasi yang harus kita benar-benar perhatikan. Kedua Hmm. kan perhatikan juga dari segi nature of the business gitu. Apakah bisa scaling up atau enggak gitu. Ini yang udah punya bisnis ya. Kita harus Ya. tahu kemampuannya itu ini bisa grow sampai berapa sih gitu. Secara ya shoot the number, nggak ada masalah. Kita shoot aja. Tapi secara
yang masuk akal gitu kan dari ininya gitu. Itu yang harus dilakukan kalau buat yang sudah punya bisnis ya. Ya ketiga itu saya nggak mau ngomong hoki, tapi timing and opportunity is very important. Oke. Jadi kita bisa punya bisnis bagus, tapi timingnya nggak tepat gitu. Ya, misalnya kondisi ekonomi lagi jelek, tapi bisnis kita lagi bagus, orang mau ini nggak, orang mau franchise atau orang mau apa nggak bisa gitu. Bisa aja kan Iya, ya. iya, 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 iya. Kita harus jeli ngelihat opportunity dan timing. Kadang-kadang juga ada peranan Tuhan di mana itu ya waktunya kita ya waktunya kita. Cuman Iya. itu kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol ya tadi hal-hal seperti yang tadi gitu. Kalau buat yang baru itu seperti tadi kita ngomong juga ya coach tadi kan Belum saya bilang mulai, belum mulai. Dia belum mulai, tapi dia mau jadi entrepreneur gitu dia. betul. Kalau yang belum mulai berarti kan intinya adalah mental barrier awal ketika mau mulai gitu. Gimana cara untuk nge-breakdown itu berani atau enggak gitu. Pertama gitu. Kalau berani, berarti kedua adalah analisa dari bisnisnya dulu gitu. Bill, satu dulu sebelum kedua, Bill. Emang mental apa aja yang perlu di breakthrough itu loh, Bill? Kalau waktu awal mulai, kebanyakan pengalaman Billy Biasanya ketemu. tuh kalau saya ya dari awal itu yakin sekali. Lagi planning tiba-tiba kurang yakin. Pas mau buka, aduh bisa nggak ya? Jadi itu kita sebelum buka itu ada planning ya. Ya, Pede itu awal, wah ide gue bagus banget nih kayaknya nih. Setelah jalan tengah-tengah, udah planning tengah-tengah, mulai mikir, kok ribet ya, kok mulai kalau nggak jalan nih kayak gimana, kalau nggak bisa ini gimana, kalau nggak bisa itu gimana, kalau kena ini kena itu gimana gitu. Yang ketiga pas udah mau buka itu bisa jadi ada juga yang tiba-tiba back down gitu, bisa terjadi. Saya juga merasakan itu. Tapi yang saya mau sampaikan, go for it gitu, go for it, jalanin dulu aja. Ketika itu jalan, ketika itu kita udah bisa sampai stage itu sudah bisa menghasilkan, problem will come. Masalah usaha udah besar, usaha kecil atau usaha itu nggak berarti nggak ada masalah. Jadi kita punya perusahaan kecil sama punya perusahaan yang super besar, itu masalah juga tiap kali datang. It's the same. Jadi yang dites itu karakter kita sebagai entrepreneur, how kita bisa solve problem dan lainnya. Jadi mental barrier itu penting sekali untuk di ini. Dan kedua ya of course kita harus equip ourselves terus-terusan karena problem will always come sih, seperti itu coach. Nomor 2, equip ourselves gitu ya. Ya tadi coach Yana bilang hidung ke atas itu ya. Iya. Yang ketiga adalah bahkan yang paling simple ya Bill adalah ya gue gak ada modal sih. Itu paling awal tuh Bill. Itu gimana ngatasin Bill? Enggak, kalau saya sih menurut saya kalau misalnya modal itu ya, kalau saya lihat ada anak muda yang memang punya potensi bisnis bagus dan segala macam, ketika mereka datang minta modal atau minta apa hanya buat trial, banyak kok yang mau bantuin gitu. Tapi kan tergantung lagi dari individual itu. Iya. Ya kan. Jadi kalau modal itu sebenarnya ya oke, modal iya memang satu ini. Tapi saya lihat banyak kok teman-teman saya sendiri yang apa namanya yang minta modal dari orang, kumpulin modal jadi gitu, bisa gitu. Jadi nggak harus bermodal kok dari segi itu gitu. Yang penting kan orang kita mau misalnya kita mau minta modal pun kita selalu mempresent ya, kita pitch idea kita, karakter kita seperti apa kelihatan semua di sana kan. Nah itu sih menurut saya modal ya. Iya. Dan kenapa orang kebanyakan teriak-teriak modal nggak mulai itu karena dreamnya big gitu ya. Habis itu mau startnya big ya Bill. Ya. Billy kan nggak mulai 900 outlet ya Bill. Begitu dream big mau bangun bisnis gitu yang bisa scale up, mulainya kan 1 outlet ya Bill ya. Betul. Jadi start small gitu loh. Kita fokus ke yang kecil dulu, how to do it well in the small one gitu. Kan seperti tanggung jawab lah ya gitu kan kecil yang dikasih ya kecil juga yang tanggung jawab kita, besar yang dikasih besar juga tanggung jawab kita nggak bisa langsung bypass gitu aja kan gitu. Jadi memang itu semua ada prosesnya gitu, tapi ya start small tapi always dream big gitu ya. Dream big, start small, yang saya lihat di Kopi Janji Jiwa juga itu apply banget. Dream big, start small, walaupun Billy nggak bilang 1000 outlet ya, tapi kan di pikirannya dari awal udah gue mesti scale up nih, bisnis ini mesti di scale up. Berarti kan dream big, tapi start small, 1 outlet, and then you do the third one, move fast. Betul.
Makanya 900 2,5 tahun tuh bayangnya. Itu sih achievement sekali lagi. So, salute and respect to you and your team lah ya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Bill, so berarti kalau belajar dari pengalaman hidup Billy, ya, belajar dari pengalaman hidup Billy, apa satu pembelajaran terbesar yang dulu tuh kesalahan gitu loh. Tapi Billy sekarang bisa bilang itu jadi pembelajaran. Pernah bikin salah nggak, Bill? Sampai sekarang juga banyak coach kalau pengakuan dosa. Cuman kalau menurut saya ya ini mungkin teknikal. Jadi dulu gue begini, ternyata itu salah. Jadi gue belajar sekarang. Lu semua, lu pada jangan begini deh gitu. Apa tuh? Ada nggak di sekolah kehidupan Billy? Kadang-kadang mungkin saya nggak kalau misalnya menyesal sih kayaknya enggak ya. Cuman kayak gini, pas mulai itu kan hajar bleh gitu ya. Ini yang saya sering ngomong. Paling gampang itu sebagai entrepreneur itu yang kita suka itu hajar bleh. Kita berani dulu. Tapi hajar bleh ini pun harus ada tahu waktu kapan kita harus evaluasi. Setelah nggak bisa kita bilang ya dari kecil sampai besar maunya mainnya geredak geruduk terus gitu. Nggak bisa. Nah, ini yang kita pelajari juga gitu. Kita nggak mungkin lakuin semuanya secara seperti itu. Jadi ketika mulai kita hajar bleh atau seradak seruduk dulu nggak apa-apa. Kita pakai apa yang kita punya, resource kita punya, semuanya kita jalanin. Sedikit bypass ini, sedikit bypass itu nggak ada masalah pas awal-awal gitu. Tapi ketika sudah jalan, tanggung jawab kita untuk sebagai entrepreneur untuk melakukan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada gitu, sesuai dengan semua yang seharusnya kita lakukan. Dan ini tuh nggak gampang. Kenapa? Banyak uang yang harus keluar, banyak usaha keluar, dan banyak ketidakpastian yang ada gitu. Jadi ini semua yang saya pelajari gitu. Dimana ketika mulai itu spiritnya sangat menggebu-gebu, sangat kita penting jalan dulu, yang penting bisa dulu, yang penting ini buka, itu buka, ini buka. Tapi kan akhirnya kan banyak yang berantakan gitu. Nah, kita harus slow down and perbaiki dulu semuanya. Karena apa? Setelah itu kita nggak pernah tahu next stage-nya itu akan mendorong kita ke yang berikutnya lagi. Jadi bisnis itu fun-nya ya begitu. Dia tuh ada stages. Dan kita nggak langsung naik gitu. Sebagai langsung stages, kita harus go through one by one gitu ininya sih. Dan kitanya yang harus equip kita supaya kita earn the right untuk di level selanjutnya gitu ya, Bill ya. Selalu ada question makanya ini yang self awareness yang kita penting ya, itu self awareness kali ya. I like that. Selalu bertanya pada diri sendiri, am I good enough? You are good enough, selalu pasti you are good. Tapi you have to reflect, am I good enough in terms of gue harus nambah skill apa lagi, gue harus belajar apa. Tapi kalau dibilang you are not good enough, nggak mungkin lah. You always good enough, it's up to you. Iya, keren. Wow, keren. Sekarang ada berapa karyawan? 3.000 lebih ya, saya baca dan sebagainya ya, Bill ya. Kalau total sih mungkin perlu jadi juga ada segitu. Cuman kalau dari perusahaan kita nggak sebanyak itu, perusahaan kita ada sekitar 600-an loh. Iya. Jadi 3.000 sama semua operasional lah di franchisee dan sebagainya gitu ya. Ya, luar biasa.